Ini saya bacakan hadisnya. Marwina fi musnadil Imam Ahmad wa sunnani Ibni Majah wa kitabi Ibn Sunni, kitab Ibn Sunni, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Siapa Ummi Salamah ini? Yang tinggal di Pamili 7. Ummi Salamah ini salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah ini satu-satunya istri Nabi yang paling akhir meninggal. Kalau nggak salah tahun 61 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? Maulid lagi kita supaya hafal. Tahun 11 Hijriah. Jadi setelah 50 tahun Nabi meninggal. Tua berarti umurnya itu. Nah, hadis ini yang menceritakan Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu anha? Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, kalau beliau salat subuh, qala, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma inni, ya Allah. Sudah, nanti baca sendiri. Enggak lanjut nanti. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya, as'aluka, aku minta kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, untuk ilmu yang bermanfaat kita minta, ini as'aluka. Tapi untuk ilmu yang tidak bermanfaat kita minta perlindungan. Kan ada doa kita setiap habis pengajian, setiap habis salat subuh, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Satu, ilmu untuk keburukan. Ilmu mencuri, ilmu korupsi. Ada ilmunya itu korupsi itu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak tahu ilmunya, ketangkap itu, jangan main-main. Makanya cari ilmunya dulu kalau mau korupsi itu. Ilmu untuk kejahatan. Kita berlindung, jangan sampai kita diberi ilmu untuk kejahatan. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan ilmu untuk kejahatan, ada potensi untuk mengamalkannya. Maka kita berlindung. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang baik. Kenapa tidak bermanfaat? Tidak pandai cara mengamalkannya. Punya ilmu untuk sombong, punya ilmu untuk pamer, punya ilmu untuk riya, nah itu termasuk tidak bermanfaat. Nah, untuk yang tidak bermanfaat kita minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika. Tapi untuk yang bermanfaat kita minta Allahumma inni as'aluka, ya, ilman nafi'an. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada ilmu yang kita tuntut hukumnya fardu ain. Fardu ain. Apa itu? Fardu ain itu
adalah ilmu syar'iyyah. Ilmu berkaitan dengan hukum syarak dalam agama. Wajib mengetahui halal haram, kaifiatul ibadah, kaifiatul cara, Pak. Dalam bahasa Arab, kaifiatul cara. Kaifiatul salat, kaifiatul saum, kaifiatul zakat, kaifiatul hajj. Itu wajib. Fardu ain. Maka kalau orang tidak bisa salat, dosa itu. Karena menuntut ilmu tentang salat itu wajib. Maka kalau di kampung-kampung itu, masuk kampungnya Pak Abadi ini, itu sambil dinyanyikan belajar ilmu fardu ain ini. Nama lagunya apa? Tahu nggak nama lagunya? Takdut. Ibu-ibu itu rame-rame itu. Adapun rukun Islam itu ada 5 perkara. Nah itu hafal semua itu. Kenapa? Wajib. Itu fardu ain. Jadi belajar ilmu syariat itu fardu ain. Maka jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita nggak diajari itu. Dosa orang tuanya kalau nggak diajari itu. Yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah ini ilmu yang tidak secara langsung berkaitan dengan syariat, tapi bermanfaat, bermaslahat untuk umat. Contoh apa? Ilmu berdagang, ilmu bertani. Nah, ilmu yang bermanfaat ini terutama ilmu yang syar'iyyah. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan mengantarkan kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Jadi di sini disebutkan li'annahu tariqun ila ma'rifatil halal. Karena dengan ilmu itu akan membuat kita mengetahui yang halal. Wa asbabil qubul, menjadi sebab terkabulnya doa-doa. Jadi kalau kita mengetahui ilmu-ilmu halal haram ini, doa kita kabul. Apa hubungannya Pak Haji? Tahu halal haram, doa kabul. Nah, ini perlu sarahnya ini. Maka kata pengarang kitab ini, kalau orang tahu yang halal sama yang haram, pasti dia akan menghindari yang haram. Dan dia akan memakan yang halal-halal saja. Maka karena yang masuk dalam tubuhnya itu barang yang halal, makanan yang halal, doanya kabul. Syarat doa itu dikabulkan antara lain kalau makanan yang masuk dalam tubuh kita itu halal. Maka Nabi minta, Nabi saja berdoa supaya diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan pengetahuan kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Supaya kita bisa menghindari yang haram. Kalau kita menghindari yang haram, doa kita kabul. Itu makna ilman nafi'an. Yang kedua, amalan mutakabbalan. Amal saya diterima. Maka dalam kitab ini disebutkan, pertama, mutakabbalan itu bi ayyakuna makrunan bil ikhlas. Jadi kita berdoa supaya amal kita itu diterima. Amalan mutakabbalan itu pertama terkandung di dalamnya, supaya setiap kita beramal disertai dengan niat yang ikhlas. Karena ikhlas itulah yang menjadikan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kecuali bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Yang kedua, ada kaitan dengan yang pertama tadi. Kita minta supaya pengetahuan, ilmu, petunjuk tentang
cara bagaimana beramal supaya diterima itu diberikan kepada kita. Jadi ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi kita minta supaya amal kita ikhlas dan supaya kita diberikan hidayah, diberikan taufik untuk memahami dan mengamalkan cara-cara beribadah yang benar. Udah diterima itu. Niatnya ikhlas, caranya benar. Kalau dalam istilahnya orang intelek itu, objek materialnya sudah ada, objek formalnya sudah ada. Yang diamalkan jelas, cara mengamalkannya jelas. Itu maknanya itu. Yang ketiga, rizqan thayyiban, ay halalan mulaiman lil quwwati ma'inan ala ta'ati wal ibadati. Apa yang dimaksud? Rezeki yang halal. Pertama halal syaratnya itu. Thayyiban itu syaratnya pertama halal. Setelah halal, rezeki itu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk taat kepada Allah, memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Nah itu. Jadi ada dua pengertian rizqan thayyiban itu. Satu dia halal. Halal ini halal barangnya, halal cara mendapatkannya, dan halal cara menggunakannya. Dari mana kita gunakan untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya. Itu semua disebut dengan rizqan thayyiban kalau memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ini kita minum subuh ini. Kalau kita minum teh, minum kopi, semata-mata menikmati enaknya kopi, enaknya teh, pekerjaannya jadi mubah. Gak ada pahalanya, mubah. Tapi kalau kita minum teh, minum kopi supaya nggak ngantuk sehingga taklimnya bisa lancar, supaya nggak ngantuk sehingga bisa baca kitab, menjadi berpahala nih. Jadi niatkan kalau minum dalam pengajian ini supaya nggak ngantuk sehingga taklimnya lancar. Maka sebenarnya kalau sudah habis satu gelas masih ngantuk, boleh minta tambah itu. Ya Pak Ringga, Pak Renli, Nopan, siap-siap ya. Minggu depan kalau ada yang masih ngantuk, kopi sudah habis, ditambah Pak. Iya. Asal niatnya itu bukan berlebihan tapi untuk menghindarkan ngantuk. Nah, Nabi mengajarkan doa tiga hal ini, tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Singkat-singkat doa Nabi itu. Jadi berkaitan dengan salat subuh ini, pertama doa umum semua salat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Yang kedua khusus subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Yang ketiga doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban.